Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi praktikum yang ke-8, yaitu mengenai web server. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dari web server dan cara kerjanya. Mahasiswa mampu mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Mahasiswa mampu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari web server. Ya, jadi web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, bagaimana cara web server itu bekerja? Nah, ini gambarnya sebagai berikut ya. Jadi ada web server sama ada browser. Jadi browser ini mengirimkan sebuah HTTP request ke web server. Nah, di dalam web server itu ada HTTP server. Nah, HTTP server ini akan mengirimkan umpan balik ya. Umpan balik ini berupa HTTP respon. Itu cara kerja dari web server. Nah, kemudian ada beberapa produk dari web server. Ini ada Apache dan lain-lain. Kemudian nah, di sini di percobaannya skenario jaringannya ini ya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik ya menggunakan RIP ya. Kemudian jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Jadi di web server ini, praktikum web server ini adalah gabungan ya. Gabungan yang pertama ini ada mengenai subnettingnya. Nah, ini PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, kemudian router 1, router 2, router 3, kemudian ada server. Nah, ini adalah subnettingnya. Nah, subnetting di sini itu kita akan menggunakan ya. Ini subnettingnya ya. Ini maksudnya subnettingnya. Kemudian di sini ada routingnya. Nah, routingnya ini adalah router 1, router 2, router 3, server sama ada PC. Nah, ini adalah routingnya. Nah, routingnya di sini itu kita akan menggunakan routing dinamik. Nah, routing dinamik menggunakan RIP ya. Jadi tabel routingnya itu kita buat secara otomatis nanti di skema jaringan ini. Nah, kemudian ada jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Jadi di sini itu ada jaringan DHCP. Nah, DHCP server. Nah, ini ada jaringan DHCP, kemudian ada jaringan wireless di sini. Nah, jadi ini jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Nah, jadi laptop sama smartphone-nya ini nanti akan menerima IP ya, menerima IP dari DHCP server seperti itu. Nah, sedangkan di PC 1 2 3 4 5 6 ini kita setting secara statik ya. Seperti yang ada di materi praktikum subnetting. Kemudian router 1, router 2, router 3 ini sama seperti materi yang ada di praktikum routing dinamik seperti itu. Nah, inilah, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Nah, web server ini IP-nya 43.43.43.1. Nah, ini ya. 43.43.43.1 dengan /24 CTR24. Jadi kita akan melakukan ping dari PC1, PC4, laptop sama smartphone ke IP tujuan web server. Oke, kita ke Nah, ini ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Ini sudah saya buat untuk jaringannya ya, skema jaringannya. Jadi di sini ada
ipconfig-nya ya. ipconfig-nya sama seperti subnetting, kemudian tabel routingnya ini sudah saya setting tabel routingnya, sudah dapat tabel routingnya juga, tinggal mengirimkan SMS-nya atau mengirimkan datanya nanti. Oke, langkah selanjutnya ya, kita coba lakukan PC1, PC4, laptop dan smartphone untuk melakukan ping ke web server, IP web server. Nah, kita coba dari PC1 dulu, kita command prompt ping 434343.1. Nah, ini sudah bisa terhubung ke web server. Kita coba lagi yang PC4, ping 43.43.43.1. Nah, ini juga bisa terhubung dengan web server. Kemudian tinggal laptop sama smartphone. Laptopnya kita coba ping 43.43.43.1. Nah, sudah bisa terhubung. Kita coba smartphone-nya ping 43.43.43.1. Nah, ini juga bisa terhubung ya. Oke, langkah selanjutnya, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Nah, ini ya ke service, kemudian ke HTTP, kemudian edit yang index.html. Nah, ganti isi index.html sehingga menjadi ini, teman-teman. Nah, ini kita copy ya, saya copy dulu. Saya copy. Kemudian di web server ya, di web server kita nyalakan HTTP-nya, kita on kan, kemudian di indeksnya kita edit ya. Nah, ini kita ganti seperti ini ya, save. Oke, setelah itu nah, ini sudah tersimpan. Langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop ya, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 434343.1. Jika berhasil maka akan tampil sebagai berikut. Kita di PC1 dan laptop ya, teman-teman. Jadi di PC1 kita ke web browser. Nah, ini ya, 434343.1. Kita coba. Oh, ini RTO sebentar, kita coba dulu yang sini di laptop ya. Di laptop apakah bisa? Oke, ini bisa. Berarti ada kesalahan di sini seharusnya. Ya, ini gateway-nya tiba-tiba hilang. 192.168.1.62. Ini ya. Nah, ini sudah ada semua. Kita coba di web browser 434343.1. Nah, ini sudah berhasil. Oke, mungkin seperti itu untuk praktikum web server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.